Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di ASC Channel ya. Channel yang pasti dibutuhkan oleh mereka yang sedang mempersiapkan masa depannya. Di channel ini ada konten tentang pembelajaran matematika SMA, matematika SMP, terus ada dakwah, ada motivasi, dan lain sebagainya. Jadi ikuti terus ASC Channel ya. Subscribe, like, dan share. Pagi ini saya akan membahas tentang lingkaran dan titik. Maksudnya kedudukan titik terhadap lingkaran ya. Sebelum saya mulai, ini ada kalimat hikmah yang bisa saya sampaikan. Jangan menunda pekerjaannya, lakukan sekarang. Selagi ada kesempatan jangan ditunda ya, langsung kerjakan. Jika kita sukses maka bersyukur ya. Jadi buah dari tidak menunda kan kita segera tahu sukses atau tidaknya. Kalau sukses kita bisa bersyukur. Dan kalau kita gagal, kita bisa belajar. Kita bisa belajar dari kegagalan ini. Gitu. Oke ya, jadi jangan suka menunda pekerjaan. Langsung kerjakan. Ya. Langsung kerjakan. Baik, lingkaran kali ini merupakan pertemuan yang kesekian ya dari lingkaran. Ini kita belajar tentang lingkaran dan titik, kedudukannya titik terhadap lingkaran. Nah, itu ada teori yang bisa saya sampaikan. Nah, itu lingkaran dan titik. Satu, kedudukan lingkaran dan titik. Yang pertama, titik di luar lingkaran. Jika K sama dengan 0. K itu apa? Kuasa titik terhadap lingkaran. Yang pertama, sekarang kamu ingat-ingat itu dulu. Jika K lebih besar dari 0 ya. Lalu yang kedua, titik pada lingkaran jika K sama dengan 0. Dan titik di dalam lingkaran jika K kurang dari 0. K apa tadi? Kuasa titik terhadap lingkaran. Lalu yang berikutnya itu cara mencari nilai K. Ada dua cara ya. Cara yang pertama itu lebih dianjurkan ya, lebih dianjurkan. Intinya cara pertama itu mengingatnya cara substitusi gitu aja ya. Titik disubstitusi ke persamaan lingkaran. Itu cara pertama. Cara kedua pakai rumus Pythagoras. Nah, itu kamu perhatikan gambarnya itu. Nah, A itu P, Q terletak di luar lingkaran. B titik singgung. Dari A dibuat garis singgung, lingkaran menyinggung B. Maka dibuat segitiga siku-siku di B. K itu sama dengan panjang AB kuadrat ya. Nah, K itu sama dengan panjang AB kuadrat. Maka bisa pakai Pythagoras, yaitu apa? AP kuadrat dikurangi BP kuadrat. BP-nya R. Maka bisa diganti AP kuadrat dikurangi R kuadrat. Oke ya. Sekarang contohnya contoh yang pertama. Jika titik min 5, P terletak pada lingkaran X kuadrat, ini lingkarannya X kuadrat plus Y kuadrat plus 2X min 5Y min 21 sama dengan 0 ya. Titik P-nya diketahui min 5, P ini terletak di lingkaran. Kalau menentukan letak titik terhadap lingkaran selalu kita pakai apa? K ya. Nah, yang cara pertama tadi itu loh. K bisa langsung substitusi. Substitusi itu artinya apa? X-nya diganti min 5, Y-nya diganti P gitu ya. Berarti jadi min 5 kuadrat begitu saja ya. X-nya diganti min 5. Plus Y-nya diganti P. Jadi P kuadrat. Plus 2, X-nya diganti min 5. Terus di sini ya, min 5, Y-nya diganti P. Min 21.
Nah, sama dengan nolnya nggak usah ditulis lagi. Nanti tergantung ini. Kalau titik pada lingkaran ini sama dengan 0. Kalau titik di luar lingkaran berarti lebih besar 0, gitu aja. Kalau titik di dalam lingkaran lebih kecil 0, gitu. Jadi nolnya nggak usah ditulis. Tergantung kedudukan titik terhadap lingkaran. Maka ini jadi apa? Sama dengan K-nya min 5 kuadrat, 25. Plus P kuadrat, ya, P kuadrat. 2 kali min 5, min 10. Min 5P, min 21. Bisa ya? Ini saya tulis dulu jadi berapa? Sini K sama dengan P kuadrat, ini P kuadrat. Terus ini min 5P ya, min 5P. Terus ini 25 dikurangi 10. Berapa? 15. 15 kurangi 21. Min 6. Karena di soal tadi titik di soal ya, titik pada lingkaran. Nah, ini dibaca lingkaran ya. Maka kalau begitu apa? K sama dengan apa? 0 ya. K-nya apa tadi ini? Berarti P kuadrat min 5P min 6 sama dengan apa? 0 ya. Maka ini kita faktorkan jadi apa? P min 6 kali P plus 1, ini pemfaktornya sudah terbiasa ya, sudah sering kita pakai. Maka dari sini kita dapat apa? P-nya sama dengan 6, P-nya sama dengan min 1. Ini pakai kata atau ya. Dua-duanya dipakai. Jadi sudah dapat kita bahwa nilai P yang diminta adalah apa? 6 atau min 1. Di sini disiapkan 6 atau min 1 jawaban C ya. Paham ya? Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang lingkaran dan titik ya, kedudukan lingkaran dan titik. Tadi sudah disampaikan bahwa titik di luar lingkaran kalau K lebih besar 0, titik pada lingkaran jika K sama dengan 0, dan titik di dalam lingkaran kalau K kurang dari 0. Contoh yang kedua, diketahui titik P-nya ini 4,A dan lingkaran L yaitu X kuadrat plus Y kuadrat min 8X min 2Y plus 1 sama dengan 0. Jika titik P berada di dalam lingkaran L, maka nilai A yang memenuhi. Nah, kalau ditanya di dalam, pada, atau di luar itu langsung cari K-nya ya. K tadi cara pertamanya apa? Pakai substitusi ya. Berarti ini X-nya diganti 4 ya. Maka nanti jadi apa? 4 kuadrat plus A-nya, Y-nya diganti A. Berarti A kuadrat min 8, X-nya diganti 4 ya. Diganti 4 gini. Lalu berikutnya min 2, Y-nya diganti A plus 1. Ini nggak usah sama dengan 0 ya. Nggak usah sama dengan 0. Nanti tergantung apa? Kedudukannya ya, kedudukannya. Berarti sama dengan apa? 4 kuadrat itu 16 plus A kuadrat min 32 gitu. Ya, min 8 kali 4 min 32, min 2 kali A min 2A plus 1 gitu. Berarti K sama dengan berapa? Ini tulis dulu, A kuadrat ya. A kuadrat min 2A, mana itu min 2A inilah. 16 dikurangi 32 berapa? Min 16 ditambah 1 min 15 ya, min 15. Ini kalau difaktorkan menjadi apa? A min 5 dikalikan A plus 3 gitu. Masih ingat ya cara memfaktorkan? Jadi ini kalau ditambah ini hasilnya itu, ini kalau dikali ini hasilnya itu. Itu berarti sudah benar faktornya ya. Nah, di soal dikatakan apa? P di dalam lingkaran ya. Ini lingkaran dibaca. Maka kalau di dalam syaratnya apa? K lebih kecil dari 0. Mana K tadi ini?
yaitu apa? A min 5 ya, kali A plus 3 kurang dari 0. Kalau ini pertidaksamaan kayak gini, kita pasti butuh apa? Garis bilangan ya. Seperti waktu kita belajar pertidaksamaan waktu itu, pertidaksamaan kuadrat berarti. Pakai garis bilangan begini, dari sini samakan dengan 0 berapa A-nya? 5. Langsung masuk sini ya, 5. Ini bulatan kosong, masih ingat ya? Kenapa? Karena ini tidak pakai atau sama gitu. Nah, kalau ini ada atau sama, di sini penuh ya. Ini samakan dengan 0. A-nya berapa? Min 3. Min 3 itu di sini ya. Yang kecil ada di kiri ya, yang kecil ada di kiri. Lalu kamu lihat di depan A ini plus, hasil kalinya apa? Plus. Plus kali plus, plus. Kalau hasil kalinya plus, maka paling kanan bertanda plus ya. Waktu kita belajar pertidaksamaan, kalau ini pangkatnya genap, tandanya tetap. Kalau pangkatnya ganjil, tandanya berubah. Ini pangkatnya ganjil semua, nggak ada ini berarti pangkat 1. 1 itu ganjil. Karena pangkatnya ganjil semua, maka berubah terus. Ini plus, berubah jadi min, min berubah jadi plus. Gitu. Yang ditanya apa ini? Lebih kecil dari 0. Kalau lebih kecil 0 itu positif atau negatif? Negatif. Berarti kalau negatif ini berarti. Nah, itu. Jadi kalau begitu jawabnya apa? Tulis saja ini min 3. Terus di sini A, kenapa ini A? Karena ini A ya. Kalau ini X, di sini X gitu ya. Nah ini berapa? 5. Kasih tanda lebih kecil, lebih kecil. Kalau kosong kayak gini nggak pakai begini ya. Kalau nanti ini urekan penuh, ada ini. Jadi jawabannya seperti ini. Min 3 lebih kecil A, lebih kecil 5. Itu jawaban B. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita pagi ini tentang kedudukan lingkaran dan titik. Saya ingatkan lagi, jangan suka menunda pekerjaan. Kerjakan sekarang. Kalau berhasil, bersyukur. Kalau gagal, belajar dari kegagalan itu. Oke ya, jangan sampai nunda-nunda pekerjaan. Soal yang ketiga. Diketahui sebuah lingkaran L ini x kuadrat plus y kuadrat plus 2y min 24 sama dengan 0. Jika melalui titik M 1,6 ya, M-nya 1,6, ini ada titik M 1,6, dibuat garis singgung pada L, pada lingkaran L itu kan lingkaran ya. Maka jarak dari M ke titik singgung tadi adalah, jadi kalau ada soal kayak gini mestinya kita cek ya, titik M ini ada di mana gitu ya. Tapi karena tadi ada kalimat dari M ini dibuat garis singgung, itu menunjukkan pastilah apa, M itu ada di luar. Paling tidak itu ada di mana? Pada lingkarannya, nggak mungkin di dalam. Kalau di dalam nggak ada garis singgungnya ya, kalau di dalam. Maka kalau digambarkan ada di luar, misalnya saya gambar seperti ini, lingkarannya ini M, ini M-nya 1,6, terus dibuat garis singgung dari M ini ke sana, seret. Ini pusat lingkarannya, yang ditanya apa? Jarak titik M ke titik singgung. Berarti MN itu berapa ya? Panjangnya MN sama dengan berapa? Maka untuk mencari itu kita perlu pusat, perlu jari-jari ya. Ini berarti A-nya berapa ini? A-nya berapa? Ini loh A-nya di depan X. Tidak ada X ya, berarti 0 ya. Kalau ini X kuadrat, yang enggak ini dia makan 1 loh, kan enggak ada. Kalau enggak ada berarti 0. Terus B-nya di depannya Y berapa? 2. C-nya yang tidak ada X, tidak ada Y-nya berapa? Min 24. Pusatnya apa kemarin rumusnya? Pusat min setengah A, min setengah B. Di pertemuan pertama, kedua kan pernah ya ini. Langsung aja ya, min setengah A, min setengah kali 0.
berarti 0, min setengah kali 2, min 1. Berarti ini pusatnya 0, min 1 ya. Nah gitu. M-nya berapa M-nya? Tadi 1,6. Jari-jarinya, jari-jari itu ini R ya, ini NP loh, jari-jari. Maka jari-jarinya pakai rumus yang ini kemarin, R sama dengan apa? Akar, langsung ya, setengahnya A. Berapa setengahnya A? 0 kuadrat ya. Saya kira kamu sudah paham tentang ini, maka langsung aja biar cepat. Plus setengahnya B, setengahnya 2 berapa? 1 ya, 1 kuadrat. Plus min C, berarti min 24 ya. Berarti 0 kuadrat berapa? 0. 1 kuadrat 1. Min kali min. Plus 24 tambah 1 berapa? 25. Akar 25? 5. Berarti panjangnya ini sudah 5 ya. Yang ditanya MN, kita bisa mencari panjangnya MP. Bagaimana caranya? Menggunakan rumus jarak 2 titik. Ya langsung begini aja, MP kuadrat, nggak usah dihafal, nggak apa-apa, diangen-angen ya. Matematik kalau dihafal semua ya ngeluh. MP kuadrat ini aja, 0 dikurangi 1 ya, X kurangi X itu, 0 dikurangi 1 kuadrat ya. Plus min 1 dikurangi 6 kuadrat. Y dikurangi Y gitu, dikuadratkan. Berapa ini? 0 kurangi min 1 dikurangi 1 berapa? Min 1 dikuadratkan 1. Terus min 1 min 6, min 7 kuadrat 49. Berarti berapa? 50. Yang ditanya MN ya. Berarti MN itu pakai Pitagoras ya. MN sama dengan apa? Akar MP kuadrat ya, MP kuadrat dikurangi R kuadrat. Betul? Karena ini siku-siku, berarti kan untuk mencari ini kan akar ini kuadrat dikurangi ini kuadrat. Paham ya? Berarti sama dengan berapa itu? MN sama dengan berapa nanti? MN. Ya. Akar MP kuadrat berapa? MP kuadrat ini, MP kuadrat 50 ya. Tulis langsung 50. Min R-nya berapa tadi? 5. Berarti 5 kuadrat. 5 kuadrat berapa? 25. 50 kurangi 25? 25. Akar 25? 5. Berarti jarak titik M ke titik singgung adalah 5. 5 itu jawaban E ya. Nah, soal ini bisa juga dipakai cara lain. Cuman kamu harus ingat, cara lainnya itu harus ingat bahwa apa? Cara lainnya mencari K dulu ya, pakai substitusi. Bagaimana caranya? K, gini kan? Berarti mencari K ini, X-nya langsung diganti 1, Y-nya diganti 6. Hanya begitu ya. Berarti berapa? Yuk. Berarti 1 kuadrat ditambah Y-nya 6 kuadrat min plus 2, Y-nya berapa? 6 min 24. 6 kuadrat berapa? 36. 36 kurangi 24 berapa? 12. Tambah 2 kali 6 12. 12 tambah 12 24 tambah 1 kuadrat 25. Berarti K-nya 25. Nah, yang harus kamu ingat bahwa ini K itu sama dengan apa? MN kuadrat, gitu. MN kuadrat. Yang ditanya MN. K-nya berapa tadi ini? 25 ya. Sama dengan MN kuadrat. Berarti MN-nya berapa? Ya akar 25. Berapa akar 25? 5, gitu. Sama aja ya. Jadi ini lebih cepat, yang ini lebih cepat. Cuman apa? Kamu harus ingat ini bahwa K itu sama dengan MN kuadrat. Harus ingat ini. Terserah kamu pakai ini boleh, pakai ini boleh. Yang penting apa? Kamu bisa ya. Ini memang lebih cepat, tapi ada unsur hafalan di sini ya. Ada unsur hafalannya. Tetap harus tahu gambarnya, gitu. Paham ya?
Baik, di belakang itu ada soal yang bisa kamu latih, ya. Kalau kamu nanti ingin berdiskusi tentang soal yang ada di belakang atau materi ini kamu ada yang belum paham, kalau belum paham berarti apa? Videonya diulang. Di deskripsi itu ada apa? Ada link materi yang bisa kamu lihat ya, materinya. Materinya ada, pembahasan kayak gini lengkap ya. Kayak ini lengkap. Maka kalau tetap belum paham bisa menghubungi nomor WA yang ada di paling belakang ya. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian dan semoga kalian sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.